Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan turut bekerja untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan kita dengan menyanyikan buku Wende nomor 213 ayat 4. Sabingo martogiria anata haposatu doi sonando sonan toton rohaton. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 6 yang berkata demikian. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tekanan hidup yang berat yang dirasakan oleh Hana atas sikap jahat Penina madunya terhadap Hana sungguh membuatnya merasa terpuruk, sungguh membuatnya mengalami siksaan batin yang sangat dalam. Penina yang sudah mempunyai anak selalu merendahkan Hana karena Hana tidak mempunyai anak sampai masa tuanya. Tetapi oleh karya kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang dahsyat yang penuh dengan mujizat itu, hidup Hana telah diangkat oleh Tuhan dari keterpurukan. Tuhan telah mengubah hidupnya menjadi baik dengan memberikan berkat-Nya, yaitu berkat anugerah anak kepada Hana. Doa permohonan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam dan penyerahan diri Hana atas segala perkara hidup yang dialaminya telah membuat hati Tuhan tergugah untuk menolongnya. Sehingga dia sebagai Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatu, yang berkuasa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Dengan kuasa yang ada padanya, membuat Hana yang tadinya mandul menjadi mengandung dan melahirkan anak baginya yang diberi nama Samuel. Oleh pekerjaan ilahi yang terjadi atas hidup Hana, maka hidup Hana berubah menjadi penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Yang tadinya murung menjadi penuh sukacita, yang tadinya terpuruk menjadi bangkit kembali. Dan itulah yang mendorong hati Hana untuk menyuarakan pujian kepada Tuhan
Pujian atas kemahakuasaan Tuhan yang dapat mengubah yang mati menjadi hidup, rahim yang tadinya mandul, mati atau tidak berfungsi menjadi hidup kembali, menjadi produktif kembali. Kemahakuasaan Tuhan yang mampu mengubah hidup Hana yang tadinya penuh dengan kemurungan, semangat yang patah, semangat yang mati telah diubah oleh Tuhan menjadi bangkit kembali. Hidup itu menjadi sungguh-sungguh hidup karena sukacita yang luar biasa yang telah Tuhan berikan menggantikan kesedihan masa lalu. Demikianlah juga kepada kita jemaat Tuhan. Janganlah kita berputus asa ketika kita sedang menghadapi pergumulan berat. Tetapi hendaknya lah kita datang ke hadapan Tuhan dari hati yang tulus untuk menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita kepadanya. Sebab Ia akan memelihara kita. Tuhan sendiri telah memberitahukan itu kepada kita, supaya kita datang ke hadapannya melalui doa dan penyerahan diri di saat kita mengalami beban berat, bahkan di saat kita hampir berputus asa. Dalam kitab Mazmur 50 ayat 15 tertulis firman Tuhan yang berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Demikian juga Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikian juga jemaat Tuhan, kalau kita mengalami pergumulan berat, janganlah kita pergi meminta tolong, janganlah kita meminta keselamatan dari kuasa lain, tetapi hendaknya lah kita datang dan mengadu serta berserah diri kepada Tuhan saja. Sebab seperti yang dikatakan dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7, bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Dan Tuhan sendiri juga telah berjanji kepada kita dengan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yesaya 41 ayat 10. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan, di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas segala kuasa, penyertaan dan mujizat-mujizat yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena keselamatan yang kami terima saat ini itu merupakan anugerah dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan buat berkat yang Engkau berikan kepada kami, yaitu berkat firman sebagai penuntun kehidupan kami. Engkau telah mengingatkan kami ya Bapa, supaya kami tidak berputus asa ketika kami mengalami beban berat, mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sangat berat di dalam perjalanan hidup kami. Seperti hamba-Mu Hana yang telah berserah diri, yang telah mengadukan pergumulan hidupnya kepadamu. Demikianlah kiranya hidup kami fokus untuk berserah diri kepadamu Tuhan, ketika kami mengalami suatu problema-problema kehidupan, ketika kami mengalami suatu pergumulan-pergumulan di dalam perjalanan hidup kami ini. Ya Tuhan, tumbuhkanlah iman percaya kami hanya kepadamu saja, bahwa hanya Engkaulah sumber pertolongan, bahwa hanya Engkaulah sumber jalan keluar dari segala permasalahan, dari segala pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami, umat jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami mohon uluran tangan Tuhan, jamahlah mereka Tuhan, berkatilah segala usaha pengobatan perawatan yang mereka terima, sehingga semuanya itu mengandung kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhanlah yang bisa membuat mereka menjadi sembuh. Pulihkanlah saudara kami yang sedang sakit saat ini, sembuhkanlah mereka Tuhan. Kami memohon kepadamu, sembuhkanlah mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun pernikahan dan juga yang berulang tahun kelahiran. Kami mohon tuntunan Tuhan atas perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuntunlah mereka Tuhan, selamatkanlah mereka untuk melewati hari-hari yang akan mereka jalani nantinya di tahun yang baru ini.
Biarlah kiranya berkat umur yang panjang, berkat sukacita Engkau berikan kepada mereka. Demikian juga Bapa di surga, kami menyerahkan segala perjalanan hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan mohon berkat-Mu Tuhan atas segala pekerjaan dan usaha yang kami kerjakan satu hari ini. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini.